ketika Nabi Isa mengumpulkan semua umatnya dari kalangan Bani Israel, Nabi Isa menyatakan, wahai kaumku, saya sangat amat bergembira karena sebentar lagi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Bayangkan, mengungkapkan rasa gembira di hadapan para umatnya, para sahabatnya terhadap seorang nabi yang 600 tahun ke depan baru lahir. Padahal kebiasaannya panjenengan akan merasa gembira kalau pasang istri melahirkan dengan selamat, anak yang dilahirkan dalam keadaan wudu, Masya Allah, gembiranya luar biasa. Namun Nabi Isa tidak. 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, beliau sudah mengungkapkan rasa gembiranya di hadapan para umat. Di samping itu, karena sebagian dari umat Bani Israel, umat Nabi Isa beranggapan bahwa Nabi Isa lah yang menjadi khotamul anbiya wal mursalin, karena sifat Nabi Isa mirip-mirip seperti yang diterangkan di dalam Taurat, seperti yang diterangkan di dalam Injil. Makanya Nabi Isa menolak, wa mubasysiron bi rasulin mim ba'di ismuhu Ahmad. Kemudian mungkin jenengan penasaran, Nabi Isa akan menyatakan namanya Ahmad itu. Mengapa kehadiran Nabi terakhir bernama Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah karena hingga sekarang kita masih diberi umur oleh Allah, dan juga kita patut bersyukur ternyata kaki kita masih dibikin ringan oleh Allah untuk menghadiri sholat jamaah subuh. Dan juga kita patut bersyukur di saat kita sholat subuh kita diingatkan oleh imam tentang kematian, tentang hari kumpul, tentang kedatangan Allah dan para malaikat sofan-sofan berbaris-baris. Dan pada waktu itu pula jahanam didatangkan di hadapan kita. Sehingga kalau kita renungkan, Masya Allah, luar biasa nikmatnya, nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menutup usia dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itulah yang kita harapkan. Hadirin yang berbahagia, di dalam sebuah hadis sahabat Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, berapa sih jumlah Rasul itu? Ternyata Nabi Muhammad menjawab, jumlah Rasul adalah 315. Kemudian dalam satu riwayat yang lain 313. Kemudian sahabat Abu Dzar tanya lagi, berapa jumlah anbiya, para nabi? Ternyata Nabi Muhammad menjawab 124.000. Persis seperti jumlah sahabat-sahabat Nabi.
Kemudian Abu Dzar tanya lagi, siapa Rasul yang pertama kali? Ternyata Nabi Muhammad menjawab, Nuhun, Nabi Nuh adalah Rasul pertama kali. Kemudian dari sekian banyak para Rasul, masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya keistimewaan. Sehingga Al-Quran menjelaskan tilkar rusulu faddalna ba'dhahum ala ba'd. Masing-masing Rasul punya kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan, satu dengan yang lain tidak sama. Bahkan mungkin sebagian ada yang sama. Namun secara umum ternyata Nabi kita Muhammad yang paling banyak keistimewaannya, paling banyak bila dibanding dengan Rasul-Rasul yang lain. Di antara keistimewaannya bisa panjenengan lihat di dalam surat Ali Imran ayat 81 yang berbunyi wa id akhadhallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Ayat ini menjelaskan setiap Allah Ta'ala mau mengangkat manusia menjadi nabi, setiap Allah mau melantik manusia menjadi nabi, Allah membuat perjanjian. Kamu akan aku angkat menjadi nabi. Bila mana di dalam kamu bertugas, nabiku yang bernama Muhammad datang, yang mendukung dakwah kamu harus beriman kepada dia dan kamu harus membantu kepada dia. Bagaimana? Mereka menjawab, aqrarna, ya Allah kami setuju. Siap. Setiap nabi yang diangkat dan dilantik oleh Allah menjadi nabi selalu dijanji oleh Allah seperti itu. Dengan demikian Nabi Muhammad belum lahir pun sudah dikenal oleh semua nabi. Padahal jumlah nabi 124.000 orang. Ini keistimewaan yang pertama. Nama beliau sudah dikenal oleh para nabi pendahulu. Padahal dia belum jadi apa-apa. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sangat dibanggakan oleh Nabi Isa. 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Hal ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Shaf, surat yang ke-61 ayat yang ke-6. Wa mubasyyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Nabi Isa mengumpulkan semua umatnya dari kalangan Bani Israel, Nabi Isa menyatakan, wahai kaumku, saya sangat amat bergembira karena sebentar lagi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Bayangkan, mengungkapkan rasa gembira di hadapan para umatnya, para sahabatnya terhadap seorang nabi yang 600 tahun ke depan baru lahir. Padahal kebiasaannya panjenengan akan merasa gembira kalau pasang istri melahirkan dengan selamat, anak yang dilahirkan dalam keadaan wudu, Masya Allah gembiranya luar biasa.
Namun Nabi Isa tidak. 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, beliau sudah mengungkapkan rasa gembiranya di hadapan para umat. Di samping itu, karena sebagian dari umat Bani Israel, umat Nabi Isa beranggapan bahwa Nabi Isa lah yang menjadi khotamul anbiya wal mursalin. Karena sifat Nabi Isa mirip-mirip seperti yang diterangkan di dalam Taurat, seperti yang diterangkan di dalam Injil. Makanya Nabi Isa menolak wa mubassiron bi rasulin mim ba'di ismuhu Ahmad. Kemudian mungkin jenengan penasaran, Nabi Isa akan menyatakan namanya Ahmad itu. Mengapa kehadiran Nabi terakhir bernama Muhammad? Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Imam Muslim menyatakan, innali asma, saya ini mempunyai banyak nama. Pertama, ana Muhammadun, saya ini Muhammad. Pakai sidawat dari hamada yuhamidu tahmidan. Beda antara Mahmudun dan Muhammadun. Kalau Mahmud yang terpuji, namun kebaikannya, jasanya tidak terlalu banyak. Kalau Muhammadun, jasanya berlipat ganda karena ada syiddah tad'iful harfil ain fi'li, mendobelkan ain fi'il hamada. Berarti kebaikan Nabi Muhammad luar biasa, jasanya luar biasa, sehingga pantas anak yang lahir pada waktu itu diberi nama Muhammad. Kemudian ana Ahmadu, saya adalah Ahmad, menggunakan isim tafdhil, berarti melebihi yang lain, yang lebih terpuji. Kemudian ana al-mahi, saya adalah Pak Mahi, penghapus. Penghapus kesyirikan, penghapus kekufuran, penghapus kemunafikan. Kemudian ana al-hasir, saya adalah al-hasir, yang mengumpulkan semua manusia besok di saat nufikha fis-sur, trompet yang kedua ditiup. Semua kumpulan malaikat hidup kembali, jin-jin hidup kembali, manusia hidup kembali. Setelah yaumul ba'si, terjadi hari bangkit dari kubur, barulah yaumul jam'i, hari pengumpulan. Lah di saat hari kumpul itulah Nabi Muhammad yang memimpin. Nabi Muhammad yang menjadi pemimpinnya, sehingga Nabi ngomong ana sayyidu bani adama fala fakhro wala fakhro, saya adalah pemimpin Bani Adam, anak cucu Adam, mulai dari Nabi Adam sampai terakhir. Wala fakhro, namun aku tidak menyombongkan diri. Dan pernyataan saya ini bukan pernyataan sombong, memang kenyataannya seperti itu. Bayangkan, Nabi akhir zaman sebagai pemimpin umat sedunia waktu itu. Padahal hewan-hewan pun dibangkitkan juga. Untuk apa hewan dibangkitkan? Padahal tidak ada surga buat hewan, tidak ada neraka buat hewan. Jawabannya la tu'addunal huquq ila ahliha. Besok pada hari kiamat semua hak akan ditunaikan. Sampai kambing yang gundul ketika diseruduk oleh kambing yang bertanduk di dunia, besok ketika bangkit akan diberi hak oleh Allah untuk membalas. Sehingga kambing gundul akan dikasih tanduk oleh Allah, kemudian kambing yang bertanduk, yang nyeruduk, diambil tanduknya, kemudian disuruh membalas.
Sehingga siap-siaplah Bapak Ibu kalau pernah mengadu jangkrik. Pernah Pak? Besok akan dibalas, dituntut oleh jangkrik. Siap-siaplah Bapak Ibu yang pernah mengadu ayam. Kecuali kalau di waktu itu jenengan belum balik, berarti majanan, gratis. Setelah hewan-hewan itu diberi hak untuk membalas, baru kunturoba, jadilah kamu tanah. Sehingga tidak ada surga buat binatang, tidak ada neraka buat binatang. Yang penting hak-hak mereka sudah terpenuhi. Makanya Nabi Muhammad memberi penjelasan, siapa yang membunuh usfuron, burung emprit, bighairi hakihi, tanpa haknya, besok pada hari kiamat akan dituntut oleh burung emprit itu. Burung sekecil itu Pak, dibunuh tidak benar, akan menuntut haknya. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, wa ma hakuhu, apa sih hak burung itu? Kata Nabi, kamu bunuh untuk dimakan. Itulah namanya membunuh dengan benar. Tidak ada tuntutan, tidak ada pertanggungjawaban. Akan tetapi kalau ada orang pergi ke hutan, ada burung ditembak, dor jatuh, lalu dibiarkan. Dor jatuh, dibiarkan. Ini yang akan dituntut besok pada hari kiamat. Karena Allah membuat makhluk bukan untuk dibuat sasaran tembak-tembakan. Itu baru hewan. Lalu bagaimana dengan manusia? Kalau ditembak, tembak, ya sudah, enak yang ditembak, menderita yang menimba. Karena besok pada hari kiamat urusan darah adalah yang pertama kali dihisab. Urusan ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Urusan kemaksiatan, kejahatan yang pertama kali dihisab adalah darah. Urusan nikmat yang pertama kali dihisab adalah air dan kesehatan. Itu Pak. Maka kalau hari ini pagi ini panjenengan kumpul di sini, berarti panjenengan enak bisa mempertanggungjawabkan nikmat Allah berupa sehat. Karena dimanfaatkan untuk ibadah. Kemudian dilanjutkan Pak. Setelah itu Nabi Muhammad menjelaskan, setelah semua hak-hak terpenuhi, maka selesailah kamu kunturoba, jadilah kamu debu. Kemudian keistimewaan yang lain Pak, buisan kafatan linnas. Nabi Muhammad itu seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Nabi Adam nabi lokal, Nabi Nuh nabi lokal, Nabi Ibrahim nabi lokal, Nabi Lot nabi lokal untuk daerah Sodom dan Gomora, Nabi Soleh untuk Samud, Nabi Shu'aib untuk Madian, Nabi Hud untuk Ad. Semuanya lokal Pak, kecuali Nabi Muhammad kafatan linnas. Hal ini diterangkan dalam surat Saba, surat yang ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Tidaklah kami mengutus kamu wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Kafah, total. Sehingga setelah Nabi Muhammad resmi diangkat dan dinobatkan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, maka semua orang hidup pada waktu itu resmi menjadi umat Nabi Muhammad. Bukan lagi menjadi umat Nabi Isa, bukan lagi menjadi umat Nabi Musa, bukan lagi menjadi umat Nabi Ibrahim, namun semua menjadi umat Nabi Muhammad.
Lalu Nabi Muhammad menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang bangkang, iba. Yang bangkang saja. Itu yang tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Sahabat tanya, "Mayya'ba ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa sih yang dianggap bangkang itu?" Nabi Muhammad ngomong, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku dijamin masuk surga. Wa man yaksi faqad aba. Siapa faman asoni faqad aba. Siapa yang durhaka kepadaku berarti itulah yang disebut bangkang. Berarti umat Nabi Muhammad ada dua. Ada yang taat kepada Nabi, ada yang tidak taat kepada Nabi. Yang taat kepada Nabi ya umat Nabi Muhammad, yang tidak taat kepada Nabi Muhammad ya umat Nabi Muhammad. Hanya yang taat jaminannya surga, yang tidak taat berarti tidak akan dapat surga. Sehingga seluruh umat manusia ini adalah umat Nabi Muhammad. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, Pak, Nabi Muhammad pernah jalan-jalan ketemu Umar bin Khattab. Wa fi yadihi kitabun. Di tangan Umar ada kitab gede, Pak. Kemudian Nabi Muhammad tanya, "Wahai Umar, buku apa yang ada di tangan kamu?" Dengan malu-malu kucing, Umar menjawab, "Apa bin? Ini Taurat. Sekedar saya buka, saya baca untuk muqaranah, perbandingan saja itu." Masa Allah, Pak, Nabi Muhammad lah kok komentarnya jeru sekali, Pak. Wallah, lau kana Musa hayyan baina aturikum mahallalahu illa ayat tabi'ani. Wahai Umar, dengarkan. Demi Allah, seandainya Nabi Musa bosnya kitab Taurat, Pak, bukan pengikut ya, bosnya. Seandainya bosnya kitab Taurat masih hidup, tidak halal untuk dia kecuali harus ikut kepada saya. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, "Masami abi min hadhil ummah Yahudiyun au Nasroniyun summa la yu'minu bi illa dakhalanar." Tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani mendengar aku sudah datang, kemudian mereka kok tidak mau beriman kepadaku, pasti masuk neraka. Bayangkan. Kenapa? Masa berlakunya Taurat sudah habis. Masa berlakunya Injil sudah habis. Masa berlakunya Zabur sudah habis. Masa berlakunya suhuf-suhuf milik para nabi, para rasul sudah habis. Karena Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia yang hidup pada waktu itu. Inilah bukti keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian keutamaan berikutnya, Pak, af'aluhu wa aqwaluhu wa taqriratu mahfudhah. Ucapan Nabi, perilaku Nabi, dan takrir Nabi, pengakuan Nabi, semuanya itu dihafalkan oleh para sahabat, dihafalkan oleh para tabi'in, dihafalkan oleh para ulama, Pak. Apa ada pemimpin yang kata-katanya dihafalkan oleh umat? Apa ada pemimpin yang perilakunya dihafalkan oleh umat? Apa ada pemimpin yang persetujuannya dihafalkan baik-baik oleh umatnya? Coba saya tanya, jenengan pernah dipimpin Pak Karno, Pak Harto,
Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi. Pertanyaan saya, berapa ribu tausiah mereka yang jenengan hafal, Pak? Berapa ribu, Pak? Kan hafal kan jenengan? Coba ulama-ulama ratusan ribu, Pak, hadis Nabi dihafal, masuk ke dalam otaknya, Pak. Perilaku Nabi ratusan ribu gerakan itu dihafal oleh para sahabat, sehingga menjadi hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Baihaqi, Al-Hakim, Ahmad, Abu Dawud, loh, Pak. Kan luar biasa. Siapa kira-kira yang menggerakkan hati manusia untuk menghafal itu semuanya? Ini membuktikan betapa hebatnya Nabi Muhammad, sampai sekecil apapun dihafalkan oleh umat dan diteladaninya. Kemudian keutamaan berikutnya, Pak, lahu mukjizatani. Nabi Muhammad diberi 2 macam mukjizat oleh Allah. Sementara para nabi, para rasul yang lain hanya dikasih 1 mukjizat, yaitu mukjizat hissi. Hissi yang bisa disaksikan oleh indera manusia. Seperti Nabi Ibrahim dibakar tidak apa-apa. Karena apa? Di saat Nabi Ibrahim dibergol, kemudian api sudah dinyalakan, berkobar-kobar, Nabi Ibrahim kedatangan malaikat Jibril menawarkan jasa. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Ibrahim, sebentar lagi kamu akan dilemparkan ke api yang berkobar-kobar semacam itu. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kamu nanti ketika terbakar, mumur apa lembut gitu. Saya datang menawarkan jasa. Apakah kamu butuh bantuan dari saya? Di luar dugaan, Pak. Lah kok Ibrahim mengatakan fa amma anta fala. Wahai Jibril, terhadap Anda aku tidak butuh. Anda makhluk, saya makhluk. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Sesama makhluk tidak boleh minta bantuan. Masa Allah kagum, Pak. Kok ada hamba yang sedalam itu tauhidnya, Pak. Makanya spontan ketika Ibrahim dilemparkan ke api, Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wasalaman. Wahai api, jadilah kamu bardan. Umpama Allah lupa, Pak, hanya berhenti di bardan, Pak, maka seluruh api sedunia berubah menjadi dingin semua hingga sekarang. Sehingga panjenengan tidak bisa, Pak, membuat wedang kopi, Pak, karena api dingin. Kemudian Allah melanjutkan wasalaman, dingin yang membuat Ibrahim selamat. Bukan dingin seperti masuk kulkas. Kalau dingin masuk kulkas berarti mati, Pak, kedinginan. Namun ingat, ala Ibrahim, atas Ibrahim saja. Sehingga panjenengan tidak perlu mencoba. Walaupun panjenengan membaca ya narukuni bardan wasalaman alayya, terhadap saya ping 4.440 papat bila nafasin, Pak, tanpa ambekan, tetap kobong, Pak. Ini untuk Nabi Ibrahim, dan hanya sekali itu toh. Nabi Ibrahim pun tidak berani mencoba mengulang yang kedua kali, tidak berani. Itulah mukjizat. Itu namanya mukjizat hissi. Kemudian Nabi Musa dengan tongkatnya berubah menjadi ular, itu mukjizat hissi, bisa dilihat oleh indera manusia waktu itu. Kemudian dengan tongkatnya lautan kulzum bisa terbelah, itu namanya mukjizat hissi. Nabi Isa ambil tanah, dikepal-kepal, dibentuk menjadi burung, ditiup terbang.
Itu pun mukjizat hissi. Sedangkan Nabi kita Muhammad Pak, diberi 2 mukjizat. Pertama, mukjizat hissi yang bisa dilihat oleh indera manusia, sahabat waktu itu, dilihat para kafirin waktu itu, seperti Nabi membelah rembulan, seperti Nabi Muhammad berkata-kata dengan pohon, seperti batu diletakkan di tapak tangan bisa berputar-putar sambil bercakap-cakap dengan Nabi, disaksikan oleh para sahabat. Itu hissi. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad diberi mukjizat akli, Pak. Yaitu Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat akli. Sampai hari kiamat tidak akan bisa orang merubah Al-Quran, karena Allah sudah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menggunakan nahnu, padahal nahnu adalah al-mutakallim ma'al ghair. Padahal Allah kan ana, mestinya kan begitu, mutakallim wahdah. Mengapa kok menggunakan nahnu? Karena Allah di dalam menjaga Al-Quran itu melibatkan, melibatkan ulama, melibatkan hufat, melibatkan percetakan, sehingga Al-Quran tetap utuh, tidak akan mengalami perubahan. Dirubah seperti apapun oleh tangan-tangan kotor, tetap ketahuan. Beda dengan kitab Injil Taurat, banyak mengalami perubahan, sehingga Al-Quran mengatakan yuharrifunal kalima amma wadhihi. Sehingga daerah di dalam kitab mereka ada ayat yang menerangkan Nabi Lot menggauli putrinya sendiri. Ada ayat yang menerangkan Nabi Sulaiman di akhir hayatnya menyembah sonam, patung. Kenapa? Ittiba'an li zaujihi al-jamilah, karena mengikuti sang istri yang tercantik. Karena istrinya yang tercantik menyembah patung, dia mau dikawin oleh Nabi Sulaiman kalau Nabi Sulaiman mau menyembah patung. Nabi Sulaiman pun ikut menyembah. Sampai segitu, Pak, ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka. Kalau hati kita jelas menolak ayat-ayat semacam itu, Al-Quran jaminan. Sehingga Al-Quran itu betul-betul mukjizat, Pak. Lebih-lebih kalau jenengan kaji isinya, maka isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran juga mukjizat. Di antara buktinya apa? Masalah atom. Tahun abad ke-20-an, Pak, ya. Benda yang terkecil adalah atom. Kemudian ditemukan lagi benda yang terkecil bukan atom, karena atom itu terbuat dari proton dan neutron. Ternyata Al-Quran pun sudah membahas, Pak. Di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat ke-61. Al-Quran mengatakan wa ma ya'zubu ar-rabbika mim misqali dzarratin fil ardi wala fis sama wala asghar min dalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Semua yang ada di jagat raya, Pak, baik di langit di bumi, Pak, semuanya kelihatan oleh Allah. Tidak ada yang gaib, tidak ada yang samar buat Allah, walaupun sebesar zarah. Kalau zarah pada zaman Nabi, Pak, debu yang paling kecil. Kalau zarah pada zaman sekarang, banyak orang mengatakan atom. Kemudian diteruskan wala asghara, dan tidak lebih kecil dari atom. Berarti apa? Atom bukan yang paling kecil, katanya Al-Quran, wal asghara, dan tidak pula yang lebih kecil, wala akbar, dan tidak yang lebih besar, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu sudah terdata, tercatat
di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bayangkan Pak. Jadi Al-Quran sudah memberi isyarat ada atom, ada benda yang lebih kecil dari atom. Kemudian contoh yang berikutnya Pak. Di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-8 ayat 125. Allah mengatakan, wa mayyurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang sesat, Pak, pasti dadanya sempit, pasti dadanya sesak, seperti naik ke ruang angkasa. Ayat ini di samping memberitahu bahwa hidup orang yang sesat itu menderita, namun memberitahu pula kalau panjenengan meluncur ke ruang angkasa, Pak, akan mengalami sesak dada, akan mengalami penyempitan dada. Mengapa? Oksigennya sudah berkurang kan? Sehingga kalau panjenengan terbang dengan ketinggian 335 5.000 kaki dari permukaan laut, maka akan mengalami kekurangan oksigen. Makanya pesawat terbang baru boleh terbang kalau menyediakan oksigen buatan. Tanpa itu tidak boleh, Pak, mesti mati. Karena oksigen yang kita butuhkan itu di sana di atas 35.000 kaki dari permukaan laut itu sudah mengalami pengurangan oksigen. Makanya kalau di kapal udara jenengan mesti diberitahu, Bapak-bapak, kalau dada merasa sempit, dada merasa sesak, tidak perlu khawatir, sebentar lagi sudah bisa hilang kembali. Karena apa? Pesawat waktu itu menyemprotkan oksigen, sehingga orang-orang menjadi lega kembali. Al-Quran sudah menerangkan itu. Namun penemu-penemu dari barat bangganya luar biasa, sehingga memperoleh penghargaan yang luar biasa. Namun begitu membaca Al-Quran, tahu semacam ini, mereka loyo lemes. Ternyata Al-Quran itu banyak yang bersesuaian dengan sains, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman modern sekarang ini. Dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian keutamaan Nabi Muhammad yang berikutnya, Pak. Nabi Muhammad adalah pembuka pintu gapura surga, Pak. Pembuka pintu gapura surga. Di dalam sebuah hadis di bab amanah, Pak, dijelaskan ketika semua manusia bangkit dari kuburnya dan kumpul di mahsyar, Pak. Mahsyar itu tempat yang terbuka, sofa, Pak, ya. Sehingga tidak ada gunung, tidak ada bangunan, tidak ada tanaman, sehingga semuanya nampak jelas. Karena untuk semua penduduk manusianya, jinnya, malaikatnya, hewan-hewannya, sehingga kalau diletakkan di gor tidak muat, Pak, maka dibikinlah mahsyar itu. Lah setelah semuanya kumpul di situ, baru Allah menampakkan surga. Wa ujlifatil jannah, surga didekatkan, surga ditampakkan. Masa Allah semua orang-orang yang punya iman, Pak, termasuk panjenengan, langsung tergiur ingin segera masuk. Namun pintu surga masih tertutup, namun pintu gapura surga masih tertutup. Akhirnya semua orang mukmin sedunia berbondong-bondong datang menghadap Nabi Adam. Ya abana istaftih lana, wahai Nabi Adam, ayah kami, tolong bukakan untuk kami pintu gerbang surga. Apa kata Nabi Adam? Wahai anak-anakku,
memang kalian adalah anak cucuku. Namun aku tidak punya hak untuk membukakan pintu gerbang surga karena aku punya kesalahan. Seandainya bukan karena kesalahanku, kamu semuanya sudah berada di surga. Gak usah repot-repot hidup di bumi. Itu pernyataan Nabi Adam. Padahal Nabi Adam kesalahannya hanya satu. Apa itu? Memakan pohon larangan. Kalau Khuldi itu yang memberi nama Pak, iblis. Kalau kita menyebut pohon larangan, bayangkan salah hanya satu kali dan sudah bertobat. Bahkan di dalam riwayat diterangkan tobatnya Nabi Adam atas satu kesalahan itu saja arba'ina sanah, 40 tahun. Bayangkan itu. Baru punya hak lagi untuk masuk surga. Itu pun harus menunggu kalau hari kiamat sudah tiba. Kemudian akhirnya cobalah kata Nabi Adam datang kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Akhirnya semua umat mukmin berbondong-bondong menghadap Nabi Ibrahim, kemudian minta dibukakan. Nabi Ibrahim mengatakan, betul wahai anak buahku, anak cucuku, ana Khalilullah min waro. Saya ini kekasih Allah, betul. Namun kekasih dari urutan belakang saja. Akhirnya apa? Cobalah datang kepada Nabi Musa. Namun ingat, sebelum Nabi Ibrahim menyatakan pergilah kamu kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak punya hak membukakan pintu gapura surga karena seumur hidup saya pernah berbohong 3 kali. 3 kali bohong, Pak. Itu saja sudah tidak bisa, tidak punya hak untuk membukakan pintu gapura surga. Barangkali jenengan ada yang tidak pernah bohong, Pak. Insya Allah bisa, Pak, membukakan pintu gapura surga. Dan ingat, bohongnya Ibrahim itu bohong bukan itu, Pak. Bukan bohong sujati. Bohong politik, Pak. Ketika diundang oleh Raja Namrud untuk menyembah Tuhan bersama-sama, semua rakyat wajib hadir. Semua hadir, Nabi Ibrahim tidak. Ketika ditanya, mengapa kamu sudah datang? Ini sakim. Wahai Namrud, saya tidak hadir karena sakim, sakit. Padahal bisa keluyuran, Pak. Dan bisa merusak patung-patung berhala-berhala yang mereka sembah. Tapi mengatakan sakim, sakit. Secara dohir bohong. Tapi Ibrahim tidak bohong. Apa? Sakit hati. Ada sakit fisik, ada sakit hati. Yang kedua, ketika semua rakyat geger gara-gara Tuhan mereka hancur berantakan, tinggal satu yang paling besar. Akhirnya Intel mencari siapa pelaku perusakan ini. Setelah diketahui ternyata Ibrahim ditangkap. Kemudian diseret di hadapan raja, di hadapan semua umat, lalu ditanya oleh Namrud, "A'anta fa'alta bi'alihatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apa Anda yang melakukan kerusakan terhadap Tuhan kami? Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu ingkanu yantikun. Wahai Raja Namrud, yang melakukan kerusakan itu adalah Tuhan yang terbesar itu loh. Itu kapaknya ada di leher. Dia marah. Mengapa marah? Dia Tuhan yang paling besar, yang lain-lain kecil-kecil ngapain? Yang kecil-kecil kok disembah? Kok tidak kepada dirinya saja itu, Pak? Padahal yang merusak siapa? Ibrahim. Bayangkan, Pak. Kemudian dosa yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim hijrah, Pak. Muhajirun ila Rabbi,
membawa istrinya yang bernama Sarah. Sarah itu perempuan yang sangat amat cantik dan menarik, Pak. Kan ada orang cantik tidak menarik. Kalau Sarah tidak, cantik plus menarik, sehingga disebut Sarotun, yang menyenangkan, perempuan yang menyenangkan. Kata orang-orang, seks apelnya tinggi, sehingga daya tariknya itu besar. Lah lewat di suatu daerah, Pak, yang kebetulan daerah itu rajanya adalah Raja Wedoan. Siapa yang punya anak perempuan cantik bisa diserahkan kepada raja, minta apapun akan dikasih. Lah Nabi Ibrahim lewat di suatu kampung daerah, begitu penduduk kampung tahu ada perempuan cantik, langsung dikepung, Pak. Dikepung. Langsung Nabi Ibrahim tanya, siapa perempuan ini? Ibrahim mengatakan, ukhti, dulur wedokku. Bukan zaujati, istriku bukan, tapi ukhti, dulur perempuan saya. Akhirnya Nabi Ibrahim disekap, dimasukkan ke hotel, lalu Nyai Sarah dibawa ke Puri Indah itu, di kerajaan itu, Pak. Masya Allah, hadiahnya luar biasa, sehingga pas malam hari raja istirahat datang ke Puri Indah, Pak. Melihat Nyai Sarah, Masya Allah, langsung ngiler. Namun Nyai Sarah diam-diam berdoa. Doanya diabadikan dalam hadis Bukhari. Kemudian begitu mau dirangkul, lah kok Nyai Sarah berubah, Pak. Menjadi apa? Seperti mak lampir, seperti belorong, seperti istilah Jawa, Pak, sundel bolong, Pak. Langsung si raja semaput pingsan, Pak. Tidak sadarkan diri, takut. Nyai Sarah berdoa agar diselamatkan. Raja sadar kembali. Begitu melihat Nyai Sarah cantik, tidak tahan lagi, ngerangkul lagi, berubah lagi menjadi yang menakutkan. Setelah 3 kali begitu terus, langsung raja kabur dari Puri Indah. Kemudian ngomong, usir dia, usir dia. Dia bukan manusia, tapi siluman. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim berhasil ketemu lagi dengan istrinya. Istrinya dijaga oleh Allah, hasonat farjah, tidak sampai terjamah. Oleh siapa? Oleh laki-laki hidung belang. Karena apa? Di rahim Nyai Sarah akan ada generasi terbaik, yaitu Nabi Ishak. Ishak disebut bighulamin alim, anak yang sangat amat pintar. Dari Ishak lahir Yakub. Yakub punya julukan Israel. Yakub punya 12 anak, disebut Bani Israel. Kalau Ismail bighulamin halim, anak yang sangat penyabar. Ismail melahirkan bangsa Arab. Makanya bangsa Arab sabar-sabar, dibujuki Amerika belum saja. Beda dengan Yahudi, Pak. Alim, itu pintar. Karena apa? Memang gen Ishak itu hebat, Pak. Itu gennya itu. Makanya ketokohan orang itu kan jelas, Pak. Nasabnya jelas. Gara-gara bohong seperti itu saja, Pak, langsung tidak punya hak untuk membukakan pintu gapura surga. Makanya panjenengan kalau kepingin bisa menolong umat Islam sedunia pada hari kiamat, mulai sekarang jangan berbohong. Begitu. Kemudian pindahlah kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak sanggup membukakan. Karena apa? Ketika remaja tidak sengaja memukul orang Kipti, orang Mesir asli, lah kok langsung delosor masuk kuburan, Pak. Sampai divonis mati oleh Fir'aun. Namun ada menteri yang memberi bocoran agar Nabi Musa kabur. Akhirnya kaburlah Nabi Musa sampai terdampar di Madian.
Di sana ketemu jodohnya yang bernama Sofirah. Sebagian ulama mengatakan mertuanya adalah Nabi Syuaib, namun sebagian yang lain mengatakan bukan Nabi Syuaib tapi tokoh. Alasannya apa? Mosok anak putrinya Nabi kok angon wedhus, begitu Pak. Padahal semua nabi angon wedhus, Pak. Tidak ada nabi yang tidak angon wedhus, termasuk Nabi Muhammad. Makanya kalau jenengan kepingin jadi nabi, silahkan latihan mengembala kambing dulu, begitu Pak. Akhirnya pindah kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak mampu. Nabi Muhammad tidak menjelaskan apa salahnya Nabi Isa. Dia jelaskan Pak. Kalau Nabi Adam tidak mampu karena salah, pernah makan pohon larangan. Nabi Ibrahim pernah bohong. Nabi Musa pernah memukul orang sampai wafat. Nabi Isa tidak mampu membukakan pintu gapura surga. Nabi Muhammad tidak menjelaskan kesalahannya. Mungkin diduakan oleh umatnya. Karena apa? Gara-gara Nabi Isa, walaupun tidak tahu di orang-orang menyembah Nabi Isa, Allah ditinggal begitu saja. Kemudian datanglah kepada Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad siap. Akhirnya Nabi Muhammad menghadap kepada Allah. Makanya persis seperti ayat yang dibaca oleh Bapak Imam tadi, waji'a yauma idzin bicara, kemudian itu waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, Allah datang. Kemudian Nabi Muhammad mendekat. Nabi Muhammad sujud di bawah kaki Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad langsung memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Wa qul yusma', ucapkan, akan didengarkan kata-katamu. Wasal tu'to, mintalah, permintaanmu akan diberi. Akhirnya Nabi Muhammad diminta supaya diberi hak membukakan pintu gapura surga, ternyata diberi. Akhirnya Nabi lah yang membukakan. Setelah dibuka, apa yang terjadi Pak? Astagfirullah. Lah kok antara pintu dan surga adalah jahanam. Di atas jahanam ada kubur. Jembatan Pak Jisrun menuju ke surga, sehingga tidak ada manusia yang masuk surga tanpa melewati jembatan itu. Kalau takut melintas di jembatan, jangan bermimpi bisa masuk surga. Makanya ketika dibuka dan Nabi Muhammad tahu, Nabi Muhammad tidak jadi masuk, tidak mau Nabi Muhammad. Hanya berdiri di pintu. Umatnya yang disuruh masuk duluan. Dengan apa? Dengan harapan Nabi bisa nyumbang doa. Sehingga Nabi berdiri di depan pintu, umatnya yang disuruh masuk dulu sambil kumat kamit, Robbi salim ummati, Robbi salim ummati. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Bayangkan Pak. Akhirnya alhamdulillah umat Nabi Muhammad ketika berjalan di atas jembatan Pak, itu macam-macam. Kalbarki, ada satu kelompok umat Nabi Muhammad yang ketika berjalan seperti kilat. Tahu kilat Pak ya? 1 detik bisa mampu menempuh jarak 300.000 kilometer Pak. Tek 300.000, tek 300.000. Berarti kan jauh itu. Kira-kira siapa Pak ini? Jenengan apa siapa ya? Yang masuk di dalam kelompok ini Pak? Ternyata Nabi Muhammad memberi jawaban, di antaranya adalah Pak, orang yuhafidhu jamaah, orang yang menjaga sholat jamaah. Sehingga kalau ada orang kok mengutamakan sholat jamaah Pak, walaupun hanya berdua, walaupun waktunya agak itu, yang penting kan afdhalul a'mal as-sholatu ala waktiha. Amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya.
Kata-kata tepat itu apa? Boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu. Yang tidak boleh apa? Sebelum waktunya atau setelah waktunya habis, tidak boleh. Kecuali ada niat untuk jamak, kan begitu Pak ya. Sehingga jenengan tidak perlu kaku-kaku. Harus tepat awal waktu. Padahal waktunya kerja. Nah, teruskan dulu kerja, tidak apa-apa. Yang penting nanti cari teman untuk berjamaah. Kan begitu. Ala waktu ya. Kemudian kelontor yang kedua Pak, karih seperti perjalanan angin. Kemudian kelontor yang ketiga, katoili seperti terbangnya burung. Kemudian kelontor yang keempat, kalmasyi seperti berjalan cepat Pak. Namun ada sebagian umatku, kata Nabi, yamsuna alal jisri habwan, berjalan di atas apa? Jembatan habwan, merangkak Pak, merangkak itu. Merangkak. Bayangkan jembatan yang begitu panjangnya Pak, harus merangkak. Dan pada saat itu ada, kata Nabi, orang berjalan menuju ke jembatan, menuju ke surga. Setelah antara dia dan surga itu hanya dhiraun, 1 hasta Pak. Ternyata nafas habis, kemudian bergerak tidak bisa, jatuh tidak. Maka inilah tugas malaikat yang ada di sampingnya Pak. Langsung malaikat menggerakkan kalalib, ada bantolan di situ, langsung dia dibantol Pak. Kalau dia penghuni surga Pak, famakdusun fil jannah, dia dibantol oleh malaikat lalu dilemparkan ke surga, najin, selamat. Tapi lumayan Pak, dibantol Pak, diderek oleh mobil derek Pak. Kemudian ada yang berjalan dengan hati-hati sekali Pak, sampai antara dia dan surga tinggal 1 hasta. Ternyata macet dan dia menjadi penghuni neraka. Jalan tidak bisa, jatuh tidak bisa, famakdusun finnar, langsung dia dibantol oleh malaikat, langsung dilemparkan ke neraka. Karena mengganggu lancarnya lalu lintas. Jembatan hanya 1, tidak ada jalan alternatif Pak. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan semuanya itu biqadri a'malikum, bergantung dengan amal panjenengan. Semakin banyak amal baik panjenengan, semakin lancar menuju ke sana. Kemudian amalan baik ada 2, amal baik pribadi, ada amal baik sosial. Ternyata amal baik sosial jauh lebih menguntungkan Pak. Karena apa? Kalau amal soleh pribadi, tahajud, dawuh, duha, itu kan manfaatnya hanya kembali kepada diri. Ya pahala ya bagus, tapi kecil Pak. Yang paling banyak adalah amal soleh sosial. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, sungguh kamu memenuhi kebutuhan malhuf, orang yang betul-betul melarat. 1 hari saja kebutuhannya jenengan penuhi, itu lebih baik daripada panjenengan beriktikaf di masjidku ini, kata Nabi, sahron 1 bulan. Bayangkan Pak, ada di antara jenengan yang belum umroh Pak, belum haji, sehingga belum tahu Masjid Nabawi. Cukup memberi kecukupan membantu orang fakir miskin 1 hari saja Pak, itu pahala panjenengan lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Siang iktikaf, malam iktikaf, siang iktikaf, malam iktikaf, tidak pernah keluar 1 bulan. Padahal sholat sekali saja Pak di Masjid Nabawi nilainya lebih baik daripada sholat di Masjid Raudhatul Jannah 1000 kali. 1000 kali Pak. Bayangkan Pak. Kan 2 tahun lebih Pak ya. Kan begitu. Berarti inilah namanya apa? Jalan pintas menuju ke surga. Hadirin yang berbahagia, mungkin orang ngomong Pak, itu kan komentar orang Islam, sehingga melebih-lebihkan, sehingga nabinya
yang namanya Michael, ahli fisika. Dia orang Kristen. Dia mengamati, Pak, pemimpin-pemimpin dunia. Dia berhasil mengumpulkan 100 tokoh dunia. Ternyata Michael ini meletakkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Urutan pertama, Pak. Dia orang Kristen loh. Berarti apa? Ini kan fair, Pak. Kalau tadi yang saya terangkan itu kan versi kita itu. Mengunggul-unggulkan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim 30 generasi. Sehingga jangan bisa tahu Muhammad anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anaknya Hasim, Hasim anaknya Abdul Manaf, terus sampai Adnan. Habis Adnan Adi, terus sampai itu Ismail, kemudian Ibrahim, terus sampai Sam. Dari Sam anaknya Nabi Nuh, Pak. Kemudian Nabi Nuh terus sampai Nabi Adam. Tidak ada, Pak, orang hidup di dunia ini yang nasabnya dihafal oleh orang, Pak. Sampai Nabi Adam, hanya Nabi Muhammad. Berarti nasabnya betul-betul ketahuan. Dan hasab. Apa hasab, Pak? Kalau orang mengatakan, ya nasab juga hasab itu. Tidak, Pak. Hasab itu apa? Hasil jasa keluarga yang ditanam. Di samping nasabnya bagus, hasil kasab, jasa-jasa yang ditanam oleh nenek moyangnya, Pak, luar biasa. Sehingga nasabnya bagus, kasabnya bagus, Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua apa? Omongannya, perilakunya dihafal oleh semua umat. Itu yang membuat Michael itu meletakkan Nabi Muhammad di urutan yang pertama. Hadirin yang berbahagia, mestinya masih banyak lagi yang akan saya terangkan karena waktu jua yang sudah memisahkan kita. Maka mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.